sosial media. Saya Muhammad Ilyas. Saya Rizadi Maulana. Kami dari Cigebang hari ini podcast. Oke. Ketika ide sudah mulai mentok ya, sudah tidak ada referensi lagi. Referensinya itu tidak ada. Solusinya adalah kita membuat konten horor. Tapi yang menjual. Menjual apa? Menjual ceritanya ke publik. Kira-kira dimakan gak sama publik ceritanya? Tapi ini no hoax. No hoax. Maksudnya Ini real terjadi. Real. Kejadian real gitu. Kejadian pas kapan tuh Jal? Tahun 2018. 2018. 2 tahun yang lalu. Jadi gimana tuh Jal? Jadi gimana diceritain dari awal nih, maksudnya perjalanannya. Tadinya mau kemananya, kan tadinya gua gak mau ke situ gitu. Iya, kejadian dari awalnya aja biar panjang durasinya. Kejadiannya jadi lokasinya ke Gunung Salak. Maksudnya gua kan naik Gunung Salak tuh, cuma bukan ke puncaknya. Gua naik ke Kawah Ratu. Oh gitu. Kawah Ratu emang Gunung Salak itu kan yang paling horornya sih katanya di Kawah Ratunya. Kan kadang-kadang ada kayak sesajen gitu. Tapi nggak tahu sesajen dibuat-buat atau ada yang warga sekitar yang naro. Nggak tahu kan ya. Pokoknya Salak tahu sendirilah, yang orang Jawa Barat pasti tahu Gunung Salak kayak gimana. Iya. Di Salak juga kan sering kejadian ya. Ingat gak yang pesawat apa tuh? Sukhoi ya? Sukhoi di itu Salak 2. Salak 2. Salak 2. Kebetulan gua Salak satunya. Salak tuh banyak. Yang gua tahu ada 3, tapi katanya bisa sampai 5. Oh gitu. Naik puncaknya gitu. Tapi yang gua tahu Salak 3. Tapi kayaknya ya sepengetahuan saya aja, kalau ke Gunung Salak orang-orang juga pada cerita begitu. Ada kejadian mistis gitu. Iya. Emang ada apa dengan Gunung Salak itu ya? Katanya mitosnya itu ada kerajaan. Soalnya namanya kan Gunung Halimun Salak. Kalau Halimun itu tersembunyi bahasa Sunda. Jadi kayak dulu kan kerajaan Siliwangi itu ya. Hanya Siliwangi sama Kian Santang tuh. Jadi ada punya mereka tuh ajian Halimun. Oh gitu. Jadi Halimun itu disembunyikan. Mungkin bukannya kalau habis nikah kita halimun. Honeymoon itu. Oh honeymoon. Beda ya? Bukan. Itu mah enak ya? Enak bagi yang sudah halal. Yang belum jangan ngebayangin. Jadi ceritanya gimana nih Jal? Alurnya nih, saya penasaran nih. Dari awal aja ya. Dari awal aja. Dari Rizal lahir ke bumi ini. Dari saya lahir ke bumi, terus saya cebok sama siapa? Iya. Ya kan awalnya gua kan gabut gitu ya, malam minggu tuh. Kan emang biasa gua kerja, maksudnya Seninnya kerja lagi, jadi kayak butuh refreshing lah. Itu kan pulang kerja gua kebetulan setengah hari Sabtu. Iya, setengah hari. Ngajak teman gua tuh si Jepri, sama-sama cobet. Cobet itu cowok bete. Ya. Ya kata ya dia kan kalau diajak main pasti hayu kan ke Curug hayu. Nah gua update kan, maksudnya mau OTW Curug gitu, siapa yang ikut. Nah ternyata ada yang nyangkut. Ada satu si Pala. Jadi kan bertiga tuh ormasnya. Ormas. Anggotanya. Itu si Pala teman kerja juga. Teman kerja. Dia orang Artek. Pasir Tangki ya, masih deket lah. Iya. Nah karena nanggung kan ya, masa bertiga sih gitu. Jadi gua inisiatif tuh ngajak si IJ. Masih orang Cigebang. Iya. Gua itu juga dapat bohong, maksudnya kata gua ayo ke Curug tadinya kan, tapi tiba-tiba pas sudah sampai rumah si Jepri malah ke Kawah Ratu. Kawah Ratu itu Gunung Salak. Gunung kakinya? Salak. Enggak, itu udah pertengahan. Oh, udah pertengahan. Udah lumayan jauh. Nah, gua bilang kan ke si IJ, kata gua paling sejam nyampe. Padahal lebih. Dari situ awal mula kebohongan dimulai. Iya, maksudnya biar dia enggak syok. Iya. Tadinya kan gue yakin kan dia itu kan kuat main bolanya. Masa sih cuma naik gunung? Nggak kuat. Padahal jong. karena beda aja fisik sama mental. Mungkin kalau naik gunung kan yang dilatih
ketahanan mentalnya. Iya, bener sih. Kita melihat puncak di sana, bentar lagi nih. Tapi kok lama banget, capek, ngedown di situ. Iya mungkin. Bisa begitu katanya. Iya. Jadi udahlah tuh kan pada saat itu habis maghrib kumpul nih di rumah si Jepri. Nah berangkat perjalanan dari Bogor Sukabumi sekitar 2 jam lah. 2 jam karena kan gua naiknya via Cidahu. Oke, Sukabumi, iya Sukabumi. Nah malamnya tuh paling dari maghrib sampai jam 9 jam 8an karena kan macet kan ya. Kalau Sukabumi Bogor malam, apalagi malam minggu. Nah gua sampai di base camp ya buat istirahat lah. Biasanya kalau gua ngetrek pasti subuh kalau naik gunung, jarang kalau malam. Ntar dulu, ini kan dari awal bilangnya mau ke Curug ya. Terus peralatannya gimana? Kan kalau naik gunung beda, harus ada tenda. Itu hanya tektok. Oh tektok. Kayak naik turun lagi gitu. Tektok yang sering dimainin cewek buat joget-joget. Bukan tektok tuh yang kebal. Oh gitu. Iya, kebal bacok. Oh gitu. Bukan aplikasi yang dari Cina. Bukan. Itu mah Toktik. Ini cerita horor, kenapa bercanda-bercanda? Cepetan lagi. Ya jadi kan ya istirahat dulu kan malamnya biar besoknya ada tenaga, kan perjalanan juga capek. Iya. Sebenarnya gue udah bukan sekali 2 kali, maksudnya udah 2 kali sih ke Salak 3 kali sama bocah. Iya. Jadi ya yang tahu jalurnya cuma gua. Jadi gua pastiin gitu, maksudnya berangkatnya subuh lah, habis sholat subuh kan. Yang sholat yang enggak itu mah masing-masing lah, gampang. Nah udah istirahat tuh kan ya gua naik lah sama bocah ke Kawah Ratu. Dan itu kalau di Gunung Salak kayak ada patok kan, kayak HM 1, 2, 3, 4. Mungkin dari sampai pos Bajuri itu ada 25 HM patok. 25 HM. Itu maksudnya apa HM? Hektometer. Nggak tahu tuh. Pokoknya ada tulisan HM 1. Gua nggak tahu apa. Tapi itu patok emang perlu banget sih, kayak ketolong apa kalau di Gunung Salak. Via Cidahu itu ada kayak gitu. Oh, jadi lagi di posisi mana? HM berapa gitu kan, jadi gampang. Jadi ada patok, misalkan sekitar 100 meter ada HM atau 200 meter gitu. Sampai HM 25 gue istirahat kan itu ya di Bajuri ya, jalan sekitar 1,5 jam tuh sama bocah. Gue bilang gini kan spontan karena keinget waktu gue kumpul sama temen gue. Ada yang cerita katanya di pos Bajuri ada penampakan cewek terus kesurupan. Ya gue udah tahu di gunung tuh nggak boleh cerita yang sembarangan, itu kan nggak perlu juga kan diceritain pas apalagi pas di lokasinya. Nah gue spontan malah ngomong gini ke bocah, di sini nih kata-kata yang ada penampakan cewek. Lu bilang gitu, maksudnya Rizal berbicara seperti itu apa maksudnya? Ingin menakut-takuti atau iseng aja atau gimana? Spontan aja, nggak ada niat buat nakut-nakutin, jadi cuma cerita doang gitu. Di sini ada penampakan cewek gitu. Ada penampakan cewek. Ya kan karena siang kan masih ya nggak ada keanehan. Sampai Kawah Ratu pun ya nggak ada gitu. Cuma yang lucunya ada nih di salah satu kita tuh kayak ada yang bete gitu kan gara-gara naik gunung. Iya. Karena dijanjiin Curug, tapi kok ke gunung? Enggak, karena jauh. Oh, karena jauh. Ya terus kayak nggak biasa kan, seperti apa yang Anda bilang gitu, karena mentalnya kurang mungkin, tapi nggak tahu juga sih. Pokoknya sampai foto-foto juga gak mau dia. Bete lah, udah selesai bete. Pokoknya mah mohon maaf gitu sekarang. Kalau emang punya salah, kalau inget lagi gitu, mohon maaf, ini mah cuma cerita doang. Sampai ya abis namanya kan kalau ke Kawah Ratu kan foto-foto kan ya, sayang kan jauh-jauh. Terus pas siang tuh gua turun jam 11, turun lagi. Sampai turun pun belum ada kejadian aneh, cuma gua jatuh sekali tuh. Kan kejadiannya masih belum lama nih. Maksudnya gua teh abis kecelakaan apa tahun-tahun itu teh. Oh iya. Jadi nyobain naik gunung lagi kan. Pertama naik gunung setelah istirahat lah. Istirahat beberapa bulan naik gunung lagi. Nah gua jatuh, nahannya pakai tangan kiri yang pas kena jatuhnya gitu. Itu doang sih.
sampai ke rumah malam, nggak malam, sebelum maghrib, masih belum ada kejadian aneh. Cuma yang pas nyampe di rumah itu gua naro kayak bekas pakaian kan ya, pakaian, celana, terus tas juga. Gak gua langsung taruh ke dapur, gua taruh di kamar gua yang kotor-kotor itu. Nah, kan namanya capek habis dari gunung ya, maksudnya habis sholat maghrib juga kayak udah aduh capek kan, nggak niat tidur tapi ketiduran karena saking capeknya itu. Nah pas ketiduran tuh selang beberapa 2 jam apa 3 jam ya, pokoknya jam 9 tuh kebangun. Nah kebangunnya bukan kebangun biasa gitu, celana gua ada yang narik-narik 3 kali. Maksudnya ada yang narik-narik itu wujudnya kelihatan atau cuman kayak mimpi doang? Enggak ada. Jadi kayak kerasa doang. Kan kerasa doang. Posisinya kamar gua sendiri. Pintu pasti ditutup, dikunci kan. Iya. Lampu juga dimatiin. Cuma ya gua tidur ditarik gitu 3 kali. Set. Kata gue teh, siapa ya? Gua mikir gitu, siapa? Tapi gua mau udah gak aneh gitu. Pasti ya ada sesuatu gitu kan. Udah gak aneh, maksudnya mungkin iseng kali ngebangunin gitu kan, ngebangunin buat gua sholat kan, gua belum sholat isya juga. Ya. Nah Masya tapi Allah. Pas bangun itu tiba-tiba di luar rumah gua kayak ada suara lemparan gitu ke genteng. Iya genteng. Terus angin tiba-tiba kencang. Padahal nggak tahu nih, iya nggak tahu kalau tetangga gua ngerasa kayak gitu, nggak tahu. Cuma di saat itu gua doang gitu, yang kayaknya gua doang sih yang ngerasain. Terus badan juga kayak merinding, panas. Nah di situ gua belum sholat, terus gua wudhu aja nih. Kan katanya kalau wudhu juga maksudnya kalau kita ada wudhu tuh adalah dilindungi sama sama malaikat. Nah ya gua wudhu tuh, tapi masih kayak gimana ya, ini tuh bulu-bulu apa sih namanya? Bulu kuduk. Bukan bulu kuduk, bulu pokoknya bulu tangan. Kayak naik gitu. Bulu babi. Babi. Gimana? Kayak merinding lah gitu. Ya. Terus panas juga kan, hawanya pokoknya beda kalau ada ya hal-hal gaib kayak berbenturan keras. Gitu. Iya, jadi energinya kuat banget berarti ya. Gue mikir kan, iya maksudnya ya gue salah apa nih, gue chat dulu kan ke om gue yang di Tasik. Mang ada yang ini kata. Gak apa-apa bahasa Sunda aja, nanti saya translatein. Mang aya nuturkeun yeuh cinta. Mang ada yang ngikutin nih. Terus dia balas. Cewek katanya. Cewek. Iya dia awewe eta mah cenah. Oh dia tuh cewek. Mana non ieu? Gak bakal apa-apa ini. Kata mamang gua teh. Terus ya udah dah gua ngambil wudhu aja. Ya kan wudhu kebetulan belum sholat juga, ya sholat gua teh. Sholat juga kayak punuk tuh masih tetep panas. Panas. Walaupun itu posisi sholat ya? Sholat. Apa sholatnya gak khusyuk? Ya kalau sholat alam sih. Ya namanya manusia pasti adalah gangguan kan, tapi kan kita harus tetap fokus. Kita nggak mungkin saking husunya nggak dengar apa-apa, nggak mungkin. Pasti dengar. Nah gua kan ya abis sholat gitu kan, masih belum ada yang aneh kan. Terus gue bilang lagi, emang dia mau kuna naon? Gak bakal apa-apa nih mang. Mau aja. Enggak. Ya pas. Nah kan kalau ada wudhu itu kalau tidur pasti batal kan ya wudhunya. Pasti batal wudhunya. Walaupun cuma beberapa detik. Nah gue kan tidur ngadep ke kanan. Lampu gelap. Pintu juga dikunci. Nah pas gue baru aja ngelelep 10 detik mah ada. Apa? Kelelep? Tenggelam? Ya maksudnya baru tidur gitu kan, baru mau iya. Kan itu otomatis batal wudhunya ya. Batal. Jadi udah nggak dilindungi apa gimana gitu. Pokoknya wudhunya batal aja. Nah pas batal itu langsunglah kesempatan dia menangkap saya dari belakang. Set
Musim gitu. menangkap Ya meluk saya dari belakang. wah Si cewek itu kerasa tuh aja ini kerasa fisiknya. sampai kayak ditindih apa kali itu, kayak ditindih 3 orang. Bukan erep Bukan, kalau erep-erep mah udah sering, makanya udah kelas kecek lah itu mah. iya Ini mah ya kita tuh kayak mau nengok kagak bisa, ngebatinnya gimana coba, mau ngomong kagak bisa. baca ayat kursi Al-Fatihah itu susah. Awalnya susah, soalnya kan karena panik dulu kan. Kalau gitu, kayak gitu juga dia punya lah, dia lebih kayak hawa intimidasinya gitu. Apalagi kita kan baru bangun tidur. Nah gua spontan mungkin ada kali sekitar beberapa menit, 10 menitan lah, kayak susah gitu. Nah habis dari itu inget kan, maksudnya baca apa gitu yang bisa. Tapi gua masih penasaran gitu, siapa sih gitu, sampai gua pengen nangkep lagi gitu, tangannya sampai gini nih, sampai lama Iya. mau nangkep sih, sampai bener-bener sekuat tenaga sambil baca sebisa gua gitu. Iya. Gua pegang tangannya, ada getar tangan gua nih, apa kenceng gini, ngegoyang gini. Itu benar-benar asli, percaya nggak percaya terserah, tapi ini maksudnya gua pengalaman gua gitu. Gua pegang tangannya kayak walaupun gelap kan pasti agak kelihatan lah gimana, pokoknya tangannya tuh hitam meruncing, kukunya runcing hitam. Gua sampai gini nih panas. Oh, terus pas gua baca-baca gitu sebisa gua, kabur dia, maksudnya nggak ada gitu, Hilang tapi aja. iya gua pas bangun langsung lari ke kamar mama gua malam-malam, otomatis kan dia ngamuk malam-malam. Berarti cerita horornya ternyata dimarahin ma ente jali itu horornya mungkin. Katanya ya ngapain udah gede juga, ada yang meluk, ah bohong kali gitu. Aing sieun Aduh, kalau cerita horor kenapa ya? Maksudnya kayak nyerap energi yang udah kita lewati itu pengalamannya. sebenarnya. Kayak clock apa sih? Callback ya. Maksudnya kerasa lagi sekarang gitu. Ngerti gak? Oh kayak Kayak ada. merinding lagi Iya gitu. pastilah, soalnya ini real. Saya setiap cerita ini ke siapapun dimanapun pasti merinding, tapi saya udah siap. Maksudnya konsekuensinya gitu, pasti merinding gitu mah. Karena mereka itu seneng ya kalau diomongin kayak gini. Dan di sini juga kayaknya pilih gua kalau ngelihat gak pernah ya, maksudnya kalau secara tatap-tatapan wah gitu. Cuma feeling gua lumayan lah kuat. Ada, maksudnya ngerasa gitu ada. Iya. Ada beberapa orang yang emang sensitivitasnya tuh tinggi, maksudnya wah di sini kayaknya ada nih aura-auranya. Tapi saya mah gak mau lah kayak gitu mah. Tapi ya maksudnya kalau gitu berarti Nanti dia ngumpul ada terus. ya. Hah? Maksudnya kalau diceritain dia pendatang walaupun jauh-jauh, coba dari Gunung Salak ke rumah gua. Niat. Cuma Iya, maksudnya dia ternyata baper juga diomonginnya di Gunung Salak tapi ngikutnya ke rumah. merinding gua. Iya. Karena kan kalau gitu mah nggak kayak kita kan harus naik angkot dulu, naik motor dulu. Mereka Kalau mah dia- kagak usah. Iya. Kalau dia mah kan lintas ruang dan waktu. Iya, Maksudnya langsung nggak ada kayak kita. Itu dunianya. Doraemon, Heeh. gampang. Jadi dunia itu nggak kayak kita paralel gitu. Heeh. Pokoknya malam itu horor lah gitu. Sampai gua mau tidur di kamar ibu gua, tapi dia ngamuk-ngamuk. Udah gua pokoknya malam itu nggak mau tidur di kamar, tidur di ruang tamu sama bapak gua. Terus tapi gua chat dulu mama gua, "Mang, ini gimana?" Katanya mandi aja sama air garam. Tapi Seriusan? serius langsung mandi pakai air garam. Padahal itu nipu gua, bohong. Pagi-paginya ketawa, iya. Padahal mau dibohongin, dia udah tahu nggak bakal ada lagi. Itu mah cuma dia kesel kali gara-gara gua omongin. Berarti berbahaya juga ya, maksudnya sekata-kata di gunung gitu. Ih, pokoknya gak harus di gunung, karena kita itu hidup bukan cuma manusia doang. Ada makhluk lain lah. Ada gitu. makhluk lain gitu kan. Walaupun ya emang kita dunia masing-masing, tapi kita juga harus jaga sikap. Ngomong apa yang perlu diomongin gitu. Jangan kayak gua ngomongnya. Jangan ditiru gitu. Pokoknya harus ada sensornya lah di mulut kita. Kira-kira apa yang bagus diomongin atau yang enggak. Iya, apalagi di gunung gitu. Lagi di gunung. Di Iya, gunung, kenapa kayak kalau kita di alam bebas gitu, kayak langsung dijabah, bukan dijabah ya kalau doa itu.
Tapi kayak langsung terjadi gitu ya, seringnya. Di gunung mah beda. Coy, jin-jinnya jin bukan jin-jin rumahan, dia umurnya ratusan tahun. Kalau jin-jin gunung itu udah tua-tua. Berarti ibaratnya kita memasuki ruang lingkup mereka ya. Iya. Ibarat kita masuk ke kompleknya mereka lah gitu ya. Iya, makanya kadang-kadang lu di rumah punya penjaga misalkan. Adalah gitu dari kakek apa dari siapa. Lu bawa ke gunung. Kadang-kadang kalau yang gunung gak suka, yang ini yang minta pulang mulu penjaga kita. Oh gitu. Iya. Kadang-kadang kan di gunung suka banyak yang kesurupan. Itu gue yakin dia tuh kadang-kadang punya gitu. Pas saya ngecamp bareng teman-teman juga ada nih teman salah satu teman ya gitu rasain kayak ada apa kakek Di gitu mana? di Curug di ya Sentul apa Hejo itu Lebih hijau. Lewe Hejo ya kan saya ngecamp di Curug. Gue tahu orangnya. Iya. Terus saya lihat vlognya si Jawin katanya kalau kita ngecamp di Curug itu gak boleh karena aliran air itu bisa membuat kita berhalusinasi, ngerti gak? Itu kan memang di samping air terjun banget ya. Kan jadi suara aliran air terus kedenger terus ya. Pendakian juga sebenarnya nggak boleh kalau deket air. Maksudnya kalau kita mendaki nih kayak ke curug, ya apa kita campnya deket aliran air gede, terus curug-curug nggak boleh. Soalnya di gunung tuh emang buat selain horor, terus buat minum ini juga hewan liar. Iya, ada beberapa alasan lah gitu. Gak boleh ngecamp di deket curug-curug lah gitu. Iya, itu buktinya teman saya pas paginya, kalau malam kan nggak cerita ya, bahaya kan nggak cerita. Paginya dia langsung belak-belakan semalam kayak ada kakek-kakek gitu. Lah, jadi merembet temen lain juga ngerasain juga, tapi beda gitu makhluknya. Perlu diklarifikasi ya. Iya. Next episode ya. Jadi itu salah satu cerita horor di jalan ya. Iya, sebenarnya banyak sih, cuma kalau di gunung itu doang, tapi itu kejadiannya bukan di gunung, di rumahnya gitu. Tapi itu cuman dampak dari di gunung iya, ke bawah ke rumah. Sampai ke bawah ke rumah. Iya, kalau apalagi yang kayak apa yang pemula gitu ya, yang sotoy lah. Iya. Anak-anak SMA yang baru nyari jati diri. Iya. Kadang nantangin gitu. Iya, gue tahu gak boleh, tapi anehnya ngomong kayak gitu. Gue pikir gak masalah, inilah cuma ngomong kayak gitu mah, gak sompral amat. Ternyata. Tapi yang teman-teman si Jeffrey dan si Ji itu gak ngerasain? Kagak, cuma di jalan doang. Karena gue doang yang ngomong kayak gitu. Iya, makanya kalau ke alam bebas itu biasain ya kalau orang Islam baca ayat kursi lah sering-sering. Jangan ngelamun sendiri gitu. Bahaya. Iya, ngelamun berdua juga nggak boleh. Apalagi bertiga. Baca ayat kursi. Tapi kalau jinnya kuat mah mental ayat kursi juga. Astagfirullahaladzim. Enggak ya Allah. Mulai merinding jalan nih. Oke. Apalah, kenalan sama jin yang di sini. Ya. Biar akrab. Saya juga ada cerita horor ya. Iya apa? Nanti aja ceritanya. Ya. Pesannya apa? Ya pokoknya pesannya kalau lu kemanapun lu berada gitu, jangan ngomongnya jangan asal, apalagi kalau ke gunung kan. Terus masalah lu buang air kecil, janganlah sampai lu bikin apa kayak di botol nih, masukin ke botol dibuang. Gak boleh gitu ya. Mendingan cer aja gitu kan. Biar langsung ke tanah. Iya, terus kalau bisa jangan di bawah pohon, jangan di lubang-lubang. Ya gak apa-apa di yang terbuka aja, karena di dalam Islam juga nggak boleh, karena di situ tuh sarang-sarangnya jin. Kan pohon itu kadang-kadang jin suka di situ kan, terus di lubang-lubang juga. Terus ngomong jangan sembarangan, perilaku jangan kayak lu kalau ke gunung juga jangan ngambil apa-apa gitu. Misalkan ada binatang, ada kodok, ada apa, gak usah diambil. Oh gitu. Iya, liatin aja. Cukup lah lu ngambil gambar doang. Oh iya. Gak usah ngambil apa-apa gitu. Cukup ambil gambar. Jangan ambil apapun kecuali gambar kan. Iya betul itu.
Makanya banyak hal yang harus dipersiapkan sih kalau naik gunung. Bukan cuman soal fisik, ada hal-hal lain yang seperti tadi. Seperti ego kita, itu kan ngalahin ego kita. Iya. Kita bisa gak kalau di puncak gunung kita sedikit ngerem gitu. Oke lah kita ikuti aturan yang di situ gitu. Jangan apaan sih apaan sih. Oke aja. Oke. Masuk gak? Masuk. Oke, mungkin sekian podcast horor ini. Semoga menjual ini aja. Iya. Dan ada banyak cerita horor lagi ya, yang bisa nanti lah. Banyak sih, tapi di rumah. Cuma gue tuh orangnya bukan kayak nggak bisa lihat gitu, nggak bisa. Cuma ngerasain. Rasanya sampai kemana-mana, badan gue kadang panas. Kadang ngedenger, tapi kalau penampakan langsung depan gue nggak pernah. Oh iya Jal, yang di depan rumah ada pocong itu. Sekarang. Nanti aja di desa-desa. Itu ya di depan rumah. Oke. Ada lontong. Sekian. Next. Warga Cibang, bye.